Seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara ditetapkan polisi sebagai tersangka lantaran menikam seorang pemuda yang diduga begal hingga tewas. Saudara, polisi akhirnya membebaskan korban begal yang sempat jadi tersangka pembunuh. Berimbang artinya antara si korban sama si pelaku. Karena ada ketentuan itu membela diri di pasal 49 tadi, dia jadi terhapus hukuman untuk dia, dihapuskan hukuman untuk dia. Artinya sama dengan ini, tidak dihukum dia. Pemirsa, puluhan warga berdemo di Mapolres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka mendesak agar pembunuh begal yang dijadikan sebagai tersangka dibebaskan. Kemarin di TV ada berita, katanya ada seorang pria jadi tersangka karena ngebunuh begal. Terus kalau kita dibegal harus diem aja gitu. Selamat malam para pemirsa CKR. Para pemirsa CKR, hari ini, malam ini kita ketemu lagi dalam segmen bicara hukum, cakap hukum. Telah hadir bersama kita Bang Jones. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bung Bara. Bang, malam ini kita mau diskusi nih, Bang, tentang pidana, Bang. Pidana. Ada pertanyaan-pertanyaan dari para awam-awam pemirsa CKR ini, Bang, awam-awam tentang hukum ini, Bang. Ada kasus, Bang, beberapa kali terjadi pembegalan. Yes, terima kasih. Ya. Kasih Jepri. Belum dulu, Bang. Iya. Jadi, Bang, ada kejadian begal. Iya. Kemudian si korban ini, Bang, membela diri. Iya. Membela diri, bahkan ada beberapa kejadian di Bekasi pernah kejadian, di Jambi pernah kejadian. Pembegalnya akhirnya meninggal, Bang, dalam pembelaan diri tersebut. Nah, yang buat masyarakat bingung, Bang, yang korban begal ini akhirnya jadi tersangka, Bang. Sebenarnya secara pandangan hukum itu seperti apa, Bang? Baik, itu memang sering menimbulkan menuai pro kontra kan, persoalan-persoalan begitu, karena masyarakat berpikir, bahkan mayoritas masyarakat itu kan membela diri, pasti itu pikirannya. Nah, ini kan yang betul-betul harus kita kasih semacam pemahaman lah apa itu membela diri. Kita harus berangkatnya dari sini, Bung Bara. Membela diri, Bang. Ada artinya ternyata, iya, ada maknanya dalam hukum. Iya. Jadi kan norma atau pasal, sebuah pasal atau ketentuan hukum kan memang sudah, kalau sudah ada normanya, maka pengertiannya harus sesuai norma itu kan. Tidak boleh pengertian membela diri adalah apa yang kita, yang menurut perasaan kita, menurut logika sementara orang gitu, tetapi harus pengertian sebagaimana tertulis dalam norma atau ketentuan hukum, kan begitu. Nah, tapi kita harus berangkat dari sini. Ada dua alasan yang menghapuskan hukuman bagi seseorang yang sebenarnya melakukan tindak pidana. Oh, bisa dihapus, Bang? Alasan penghapusan hukuman. Alasan penghapusan jadi hukuman. Dia jadi tidak dipidana. Maksudnya tidak dihukum secara pidana. Karena dua alasan ini. Pertama, namanya alasan pembenar. Alasan pembenar. Alasan pembenar. Kedua, alasan pemaaf. Oh, beda itu, Bang, ya? Beda. Nanti membela diri ini masuk alasan pembenar. Sebenarnya ada 3 alasan pembenar secara umum. Pertama, karena keadaan yang sangat terpaksa. Keadaan terpaksa. Iya, daya paksa yang luar biasa. Yang sering kita sebut overmah. Di perdata sering disebut force majeure. Nah, ini juga ditentukan. Bukan sekedar teori, ada normanya. Keadaan yang sangat terpaksa itu menjadi alasan pembenar. Itu di pasal 48 KUHP, KUH pidana ya. Kemudian yang kedua, membela diri tadi. Membela diri. Tetapi dalam normanya, yaitu 49, di pasal 49 KUH pidana, membela diri itu adalah lebih tepat diistilahkan dengan pembelaan diri yang terpaksa. Terpaksa juga, ada kata terpaksa. Iya, ada juga, tekanan terpaksa juga. Tapi nanti ada bedanya antara overmah, yang daya paksa yang pertama tadi, yang pasal 48, dengan yang membela diri, yang sebenarnya istilahkan dengan pembelaan terpaksa gitu, yang di pasal 49. Nah, itu alasan pembenar. Yang ketiga, karena perintah jabatan. Oh, perintah jabatan. Perintah jabatan. Yang ketiga ini gampang aja, polisi mengejar tersangka perampokan misalnya,
terpaksa dia tembak kakinya, kan penganiayaan itu misalnya nggak mati kan, tetapi karena dia menjalankan perintah undang-undang karena yang sah karena jabatannya atau karena pekerjaannya dia lakukan itu alasan pembenar. Nah, sekarang kita masuk pembelaan diri. Pembelaan diri kan, ada dua hal yang sangat luar biasa penting diperhatikan dari pembelaan diri ini. Pertama, kan tadi sering diistilahkan dengan pembelaan diri terpaksa. Pembelaan terpaksa gitu. Terpaksa di situ artinya memang tidak ada kesempatan atau tidak ada peluang untuk menghindari serangan lawan. Itu dia. Kedua, ini hati-hati. Tindakan pembelaan diri itu harus tindakan yang proporsional, berimbang. Harus berimbang. Berimbang artinya antara si korban sama si pelaku. Kan sebenarnya misalnya ya dalam contoh kasus begal tadi ya. Orang yang dibegal itu kan korban. Tetapi ketika dia nanti melakukan tindakan yang menganiaya si pembegal, kan dia bisa jadi pembegalnya yang korban. Kan kira-kira gitu. Iya kan? Pandang hukum itu gitu, Pak. Iya kan? Gitu dia kan? Nah, tetapi walaupun dianiayanya si pembegal, harusnya dia jadi pelaku penganiayaan atau tersangka penganiayaan, ini jadi korban penganiayaan, karena ada ketentuan itu membela diri di pasal 49 tadi, dia jadi terhapus hukuman untuk dia, dihapuskan hukuman untuk dia. Artinya sama dengan gini, tidak dihukum dia gitu. Padahal dalam konteks dia menganiaya si pembegal, sebenarnya dia melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu penganiayaan. Si pembegal menjadi korban kan gitu. Nah, tetapi demi pembelaan diri tadi dia tidak dikenai atau sanksi atau hukuman pidana. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan kan dua hal tadi. Apakah memang harus, misalnya si pembegalnya sampai mati? Apa harus sampai mati? Kan gitu. Yang jadi persoalan sebenarnya dia sudah lumpuh, nggak berdaya. Dipukulnya lagi kepalanya misalnya pakai balok atau kayu besar kan, bagian belakangnya mati kan gitu misalnya, atau meninggal dunia. Kan di situ nggak berimbang. Iya kan? Nah, contoh lain misalnya pencuri datang ke sebuah rumah, katakan pemilik rumah atau tuan rumah namanya Andi. Dia datang ke rumah itu, dia lagi cari-cari barang berharga gitu. Cari-cari barang berharga. Woi, ngapain kau? Misalnya gitu ya. Dibentak oleh si Andi. Lari nih pencurinya. Lari, ketakutan. Secara psikologi dia pada umumnya takutnya itu kalau udah ada orang yang melihat perbuatannya mencuri kan. Datang si Andi, dikejar-kejarnya, pakai parang, baru dari belakang diujamkannya. Bahasa Medannya dibacoknya kepala si pencuri ini. Kan sebenarnya itu nggak proporsional. Dan situasi itu sebenarnya dia sudah terhindar dari bahaya. Nah gini, membela diri maksudnya adalah membela diri sendiri, maksudnya keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, dan harta benda. Harta benda. Jadi misalnya daripada dicurinya barang kita melakukan tindakan membela diri, itu juga termasuk. Nah, tetapi dua hal itu yang harus diperhatikan. Ada nggak kesempatan menghindar? Misalnya melarikan diri kalau dalam keadaan bahaya, lari, menghindari bahaya yang sedang datang itu. Nah, kedua, perlawanan yang seimbang, berimbang. Artinya juga, jangan orang pakai semacam pisau kecil, lalu kita pakai senapang seperti AK-47 sebesar itu. Kan nggak berimbang itu. Nah, dua hal itu yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua tadi alasan pembenar adalah daya paksa. Walaupun pembelaan diri disebut juga dengan istilah pembelaan terpaksa, tetapi daya paksa menjadi sesuatu yang berbeda, ketentuan yang berbeda. Daya paksa ini misalnya begini ya. Si Andi diancam, anak si Andi diancam, disekap seseorang, diancam. Kalau kau tidak mencuri di rumah si Budi, dan kau harus mencuri sebuah dokumen misalnya, kalau kau nggak mengambil itu dari rumah si Budi, maka anakmu kubunuh. Oh, itu yang disebut daya paksa. Itu daya paksa. Kan berbeda ya dengan pembelaan diri tadi. Karena anaknya si Andi yang dipaksa untuk mencuri dokumen di rumah si Budi tadi sedang terancam. Ada contoh lain misalnya. Jadi dalam contoh tadi kemudian si Andi mencuri itu bisa terhapus hukuman, bisa bebas dari hukuman. Nah, contoh lain misalnya sebuah rumah terbakar.
maaf kata terbakar sebuah rumah. Untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di dalam rumah itu, dia hancurkan pintu rumah. Itu kan pengerusakan sebenarnya. Tetapi kan terpaksa dilakukannya. Begitu. Nah, ada contoh yang paling klasik. Ada 2 orang jatuh dari kapal di tengah laut. Kemudian mereka menemukan sepotong kayu. Kedua orang ini menemukan sepotong kayu. Kalau mereka mereka berdua berpegangan pada sepotong kayu ini nggak tahan. Kalau mereka mengandalkan sepotong kayu ini nggak sanggup untuk menahan beban atau berat badan mereka, pasti tenggelam. Jadi si A membunuh si B dengan cara ditendangnya biar tenggelam dia. Itu juga overmah, yang sebagaimana dengan pasal 48 KUHP tadi. Itulah bedanya dengan membela diri yang pertama tadi. Kira-kira gitu dia, Bung Bara. Kalau alasan pembenar. Nah, itu dia, tadi ada 3 alasan, Bang, ya. Alasan pembenar. Keadaan terpaksa, membela diri, sama perintah jabatan. Iya, baru nanti ada alasan pemaaf lagi. Yang pemaaf ini gimana, Bang? Alasan pemaaf itu secara umum 2 aja dia. Nah, coba ya perhatikan, tadi ada hubungannya. Yang pertama alasan pemaaf ada hubungannya dengan alasan pembenar yang membela diri tadi. Kan perlawanannya harus seimbang. Ya. Ada kalanya perlawanan itu berlebihan, pembelaan dirinya atau tindakan itu berlebihan. Harusnya orang tak perlu sampai mati, dibuatnya sampai mati. Tetapi tetap bisa bebas dalam keadaan apa? Contoh yang paling klasik dalam berbagai literatur begini. Ada seorang petani pulang bawa cangkul. Dia pulang dari ladangnya, sedang dipegangnya ini cangkul. Atau dijinjingnya ini, di bahunya cangkul. Maaf kata, waktu sampai di rumah, dia buka pintu, dilihatnya istrinya sedang diperkosa orang. Lalu dicangkulnya kepala si pemerkosa ini, mati di situ. Padahal dia tendang aja, ini pasti larinya si pemerkosa ini. Itu berlebihan nggak? Berlebihan. Kan nggak berimbang itu. Nggak harus sampai mati nih si pemerkosa ini. Tetapi literatur ilmu hukum bilangnya itu panas hati yang amat sangat. Bayangkan, panas hati yang amat sangat. Nah, tapi ini perbedaannya juga pengertiannya juga harus hati-hati. Kalau si petani tadi pulang kebetulan tidak bawa cangkul, tapi dia ingat cangkul disimpan di dapur, dia ambil dulu ke dapur cangkul itu, baru dicangkulnya kepala si pemerkosa, itu nggak bebas. Setipis itu perbedaannya. Karena ada kesempatan dia berpikir normal dan mengingat di mana cangkul kusimpan, dan cangkul ini harus kujadikan alat. Kan sempat dia berpikir kan. Tapi kalau cangkul sedang di tangan dia, karena panas hatinya yang luar biasa, emosinya yang meluap-luap luar biasa, tak sempat dia berpikir. Nah, itu bisa bebas. Walaupun itu pembelaan diri yang berlebihan. Itu membela diri. Dalam klaster pemaaf lah, alasan pemaaf. Iya, walaupun dia nanti di pasal 49 ayat 2. Yang pembelaan diri yang tadi disyaratkan tidak boleh perlawanan yang berimbang. Itu di pasal 49 ayat 1. Tapi 49 ayat 2-nya bukan masuk alasan pembenar, dia alasan pemaaf. Yang kedua, alasan pemaaf itu adalah karena sakit jiwa. Sakit jiwa bisa disebut disabilitas mental. Tetapi nggak semuanya, ada tingkatannya. Tentu ini ahli psikologi atau psikiater yang lebih paham. Tapi yang paling sering itu yang memenuhi syarat untuk terhapusnya hukuman dari orang yang sakit jiwa, misalnya skizofrenia itu ya. Oh, itu yang apa, Bang? Ngambil barang orang ya? Enggak, itu kleptomania. Oh, itu klepto ya? Itu sakit jiwa yang memang gangguan mental yang signifikan. Selalu literatur menjelaskan gangguan mental yang signifikan. Ada 2 hal di situ. Ini pasal 44 KUH pidana ya. Gangguan mentalnya memang berat, sangat signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dia melakukan tindakan kejahatan itu, dia memang lagi kambuh akut. Kambuh akut. Nah, tentu ini bukan kapasitas orang hukum menjelaskannya, tapi ahli psikologi atau psikiater. Jadi 2 hal itu harus diperhatikan. Tingkatan gangguan jiwanya memang harus betul-betul sudah sangat signifikan. Nah, contoh yang paling umum itu skizofrenia tadi, itu memang bisa bebas. Tapi kalau misalnya bipolar itu masih ada tingkatannya. Kleptomania bahkan tidak semua juga kleptomania mencuri bisa bebas. Tetapi ketika bisa dipastikan oleh psikiater atau ahli kejiwaan, waktu mencurinya itu lagi kambuh akut penyakit kleptomanianya ini, karena kleptomania juga disabilitas mental. Itu bisa terhapus hukuman dari atau bebas dari hukuman. Pada prosesnya, Bang. Ya. Kita bicara tentang alasan pembenar, alasan pemaaf. Ini dia jadi tersangka ketika proses itu, kemudian alasan-alasan ini adalah hal-hal yang dibuktikan di pengadilan, begitu? Atau dari awal penyelidikan sudah bisa dikeluarkan? Bisa dua-dua. Bisa dua-dua. Bisa aja waktu penyidikan dia ditetapkan jadi tersangka.
Kan sebenarnya ya kalau kita cerita prosedur, Iya, betul. boleh dibilang tidak mungkin ada penetapan tersangka, setidak-tidaknya hampir tidak mungkin ada penetapan tersangka kalau orang yang dilaporkan belum diperiksa oleh penyidik. Nah, ketika dia diperiksa, dia terangkanlah bahwa waktu itu dia dalam keadaan sangat terancam, makanya dia pukul misalnya si pelapor. Lalu kan penyidik harus meneruskan keterangan itu, apakah itu fakta atau tidak, kan dia harus cari lagi bukti-bukti yang lain, misalnya saksi-saksi yang lain gitu. Nah, jadi bisa aja dalam proses penyidikan pun dia sudah langsung tidak jadi tersangka karena alasan pembela diri. Tetapi apapun itu, mana tahu misalnya dalam proses penyidikannya tidak begitu memperhatikan ini, misalnya tidak menemukan fakta-fakta yang yang benar-benar akurat untuk mengkategorikan membela diri supaya menjadi alasan pembenar, rupanya dia jadi tersangka. Nah, bisa aja di pengadilan nanti juga bisa. Tetapi sebaiknya, kalau saran kita, waktu mulai proses penyidikan atau penyelidikan bahkan, janganlah ditersangkakan kalau memang betul-betul memenuhi syarat membela diri. Kira-kira gitu, Bung Bara. Berarti Bang, ketika yang tadi untuk sakit jiwa kah, itu ada yang namanya psikiater dan lain sebagainya. Itulah yang di pembahasan kita sebelumnya yang masuk, ini bagian jadi saksi ahli gitu, Bang. Iya, jadi hasil dari psikiater itu, ya kan, namanya visum juga. Visum et repertum. Ada juga visum kejiwaan. Ada visum et repertum kejiwaan memang. Oh, begitu, Bang. Nah, nanti di situ ditentukan apakah dia memang betul-betul sakit jiwa yang sampai level harus terhapus hukuman pidana untuk dia, atau dibebaskan dia dari hukuman pidana. Nah, itu namanya tidak mampu bertanggung jawab. Alasan pemaaf karena tidak mampu bertanggung jawab. Karena dia gila atau sakit jiwa atau apa tadi namanya itu disabilitas mental, maka dia dipandang sebagai seorang manusia yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara singkat disebut tidak mampu bertanggung jawab gitu. Jun jiwa tadi, Bang. Iya. Nah, Bang, jika ini kan ada dua alasan besar ya, pembenar dan pemaaf. Iya. Kemudian ada turunan-turunannya bagaimana membuktikannya gitu. Nah, boleh dibagi sedikit, Bang, di-share sedikit gitu, Bang. Pengalaman Abang, apakah pernah, Bang, mengalami atau membela kasus yang seperti ini, Bang? Apakah memang benar atau pengalaman bukan Abang sendiri atau yang lain, pernah ada orang membunuh gitu dalam hal misalnya pemerkosaan istrinya, kemudian dia bunuh, kemudian dia tidak jadi, dia bebas gitu. Yang saya alami justru yang pembelaan diri berlebihan. Pembelaan diri berlebihan. Kan pembelaan diri itu tadi kan membela keselamatan diri sendiri atau orang lain, membela harta benda diri sendiri atau orang lain, juga membela kehormatan. Nah, suatu kali di sebuah perkebunan yang nggak usah saya sebut namanya, ditangkap pencuri sawit. Udah ditangkap ini orang, bukan langsung diserahkan ke polisi, dipukuli dulu. Akhirnya si security-nya perkebunan ini jadi tersangka. Nah, dalam hal itu dua-dua tersangka. Si satu tersangka pencurian, iya. Yang satu jadi tersangka penganiayaan. Itu ada yang seperti itu. Berarti, Bang, ini juga, Bang, ada dulu, Bang, kasus menarik selebritis gitu. Selebritis A bertengkar dengan selebritis B, kemudian dua-duanya jadi tersangka, Bang. Iya. Karena itu gimana pandangan Abang, Bang? Karena yang ada satu pasal dalam KUHP, kalau dia pertandingan 1 lawan 1 yang sudah disepakati, itu bisa bebas sebenarnya. Pertandingan. Kalau pertandingan. Tapi ini kan bukan. Kalau berkelahi, pada umumnya udah dua sebenarnya jadi tersangka. Tetapi sering, karena gini ya, ada hal yang tidak secara spesifik diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu kan bagaimana menegakkan hukum pidana, bagaimana proses hukum untuk menegakkan hukum pidana itu terhadap orang-orang yang melanggarnya, kan itu hukum acara. Nah, bahkan itu mungkin dalam kasus selebritis itu, kalau sama yang dalam pikiran kita gitu kan, kira-kira penderitaannya kira-kira sama itu. Iya. Sama-sama luka. Tidak ada yang sampai pingsan gitu ya. Tidak ada yang sampai opname berhari-hari. Paling-paling hanya ke rumah sakit beberapa jam di rumah sakit diobati sudah bisa pulang. Kan tidak ada yang luka berat lah sama-sama. Nah, bahkan satu luka berat, satu luka ringan pun bisa sama-sama tersangka. Bisa sama-sama. Bisa, padahal itu perkelahian kan. Tetapi kan bukan perkelahian yang disepakati sedemikian rupa di awal. Nah, itu memang sama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan memang dalam hal itu. Apakah yang Abang sampaikan tadi tidak ada perjanjian di awal, atau maksudnya tadi pertandingan gitu? Apakah boleh ketika aku tidak suka dengan teman, kemudian kami mau berkelahi, kemudian buat perjanjian tidak
akan menuntut apabila terjadi sesuatu, itu yang dimaksud tidak bisa dipidana. Nah, sebenarnya bukan tidak bisa dipidana, tapi dalam hal kayak gitu kan nggak mungkin orang melapor. Apalagi zaman sekarang kan pasti berdamai dia. Kan nggak ada yang melapor nih. Ya, demi restoratif justice kan mana mungkin berjalan proses penegakan hukum. Tapi kalau dia kalah, Bang, ini orang ini berkelahi nih, dia buat perjanjian tidak akan menuntut ayo kita berkelahi gitu. Nah, akhirnya dia lebih hancur gitu. Pergi dia ke kepolisian buat laporan penganiayaan. Ada memang itu yang bisa bebas dari hukuman. Tetapi harus ada yang memastikan keselamatannya, itu wasitnya atau orang lain yang terlibat di situ. Ada memang seperti itu. Itu namanya pertandingan 1 lawan 1 yang disepakati. Memang itu bisa. Iya, kayak sekarang kan Bang lagi tren itu, Bang. Influencer buat ring tinju. Ya seperti itu. Seperti itu nggak pidana itu. Itu nggak pidana. Tidak, karena sudah disepakati tapi memang ada beberapa syarat. Ada yang menjamin keselamatannya juga di situ kan. Artinya orang yang dilaga ini kan kira-kira berimbang. Tidak boleh yang berat badannya satu terlalu besar, satu terlalu kecil, kan kira-kira begitu. Itulah pertandingan yang disepakati itu. Itu memang bukan tindak pidana. Tidak bukan. pidana, bukan. Nah, ada lagi, Bang. Ya. Udah kalau bahasa Medannya udah bertekak lah. Udah adu mulut lah. Ya kan? Udah adu mulut, makin naik tensi, makin emosi, kemudian bilang, "Udah kau pukul aku, biar ku duitkan kau." Ini sebenarnya ketika terjadi pemukulan itu, Bang, Itu pidana. itu pidana, Bang. Ya, kan gini ya. Sering itu, Bang. Sering. Nah, kan mungkin secara umum dipikirkan dia minta dipukul kan gitu. Iya. Nah, tapi orang yang memukul ini kan sepatutnya dia tahu dia nggak boleh mukul orang. Pokoknya kan kita nggak boleh menganiaya orang. Iya, tapi dia sendiri minta. Mau dia sendiri pun yang minta, nggak boleh kau menganiaya orang. Kan kira-kira itu tetap melanggar hukum gitu. Nah, ada satu yang perlu kita soroti, ini juga sering agak salah pemahaman. Bukan agak, Pak, bahkan salah pemahaman yang cukup fatal di masyarakat. Misalnya begini, si Andi kedatangan tamulah orang yang dikenalnya misalnya, tetapi dia nggak suka. Namanya si Budi. Datanglah si Budi ke rumah si Andi. Lalu si Andi bilang, "Keluar kau dari rumah saya," gitu. Si Budi nggak mau. Masih ada yang mau saya sampaikan sama saya, tidak akan keluar dari rumahmu sebelum ku sampaikan semua apa yang ingin ku bicarakan ini, atau apa yang ingin ku sampaikan ini harus aku ucapkan semua baru aku keluar. Keluar kau, katanya lagi. Tetap nggak mau si Budi. Lalu dibantainya si Budi. Misalnya dipukulnya kepala si Budi pakai martil atau pakai kampak. Si Budi meninggal dunia. Banyak pemahaman di masyarakat yang sungguh fatal kesalahannya. Di situ katanya itu tidak ada kesalahannya si Andi. Secara hukum itu sangat-sangat salah. Tetap itu pembunuhan. Lah, iya, tapi dia kan nggak mau keluar, mengakibatkan si Andi terganggu. Kalau si Andi terganggu, telepon polisi dong. Kan kira-kira begitu secara hukum. Jangan gara-gara dia terganggu, jadi dia punya hak untuk mengambil nyawa orang atau untuk mencederai, mencelakai orang. Enggak. Itu sangat-sangat salah pemahaman seperti itu. Ini penting. Sering kali di kalangan masyarakat bilang itu nggak apa-apa itu kalau dia udah kau suruh keluar, nggak kau izinkan masuk rumahmu, tetap dia masuk rumahmu, kau kampak pun nggak apa. Sering gitu di masyarakat. Itu salah. Itu pemahaman yang salah. Itu tindak pidana. Kira-kira gitu, Pak. Sedikit tambahan. Nah, Bang, kira-kira, Bang, dalam hal kasus pidana, Bang, bagaimana orang yang bisa berkelit dalam kasus pidana gitu. Kayak inilah, Bang, alasan pembenar dan alasan pemaafin ini kan bisa dimanfaatkan, Bang, bagi ya para dalam tanda kutip mungkin pelaku gitu. Tapi membuat sedemikian rupa ketika ini sudah diketahui publik gitu, Bang. Bagaimana sebenarnya pihak penegak hukum bisa membuat ini menjadi alasan yang tepat guna gitu. Iya. Nah, ini kan pasti bukan hal yang mudah ya dalam proses hukumnya. Dimanfaatkan misalnya begini lagi. Sebenarnya tidak harus dibunuhnya. Waktu si pencuri ini datang ke rumahnya, misalnya dalam kasus ada pencuri datang ke rumahnya kan. Si Andi, si pemilik rumah misalnya tadi, pencurinya misalnya namanya si Budi. Si Andi bahkan jagoan bela diri gitu. Ditendangnya sekali aja sudah tergeletak. Dipukulnya lah sampai mati kan. Lalu memang pencurinya megang pisau. Setelah mati mungkin untuk memanfaatkan celah hukum ini, atau bukan celah hukum ini, instrumen hukum ini ya. Instrumen hukum ini biar jadi membela diri. Datang si Andi misalnya, udah mati padahal si Budi.
dipegangnya tangan si Budi yang lagi menggenggam pisau ini, dicucukkannya ke perutnya sendiri kan oleh si Andi kan, supaya seolah-olah itu membela diri kan. Nah, kalau secara normatif bahkan secara ideal misalnya gitu kan, itu kan tidak boleh lah, nggak boleh. Tetapi apakah itu nanti akan terbukti? Ya memang belum tentu terbukti, bisa aja memang itu dianggap jadi membela diri kalau lukanya cukup lumayan parah. Nah, perbedaan yang tipis itu untuk memahami pengertian proporsional memang menjadi bukan hal yang mudah, tetapi harus diperhitungkan dari awal kondisi waktu itu. Dia datang jam berapa, masih ada nggak orang itu tidur, apakah tetangganya masih ada yang bisa untuk teriak, kan gitu. Tolong, misalnya si Andi bilang gitu, ada nggak orang yang mendengar. Tetapi apapun kesulitan itu, percayalah tidak ada kejahatan atau kesalahan yang rekayasanya sempurna. Selalu ada celahnya itu. Tidak ada kejahatan atau kesalahan yang rekayasanya sempurna. Selalu ada celahnya. Kira-kira gitu, Bung Farah. Pasti ada aja itu nanti. Bang, walaupun keahlian di situ penyidik lah ya. Iya. Bang, ada satu lagi nih, Bang. Dapatkah orang yang tanpa bukti tapi dengan pengakuan itu diakui sebagai bentuk kesalahan bentuk pelanggaran pidana, Bang? Contohnya gini, Bang. Ditemukanlah korban meninggal dunia. Ya. Ditemukanlah jasad lah kita bilang. Jasad mayat meninggal dunia di satu tempat. Kemudian ada luka-luka dan lain sebagainya. Kemudian ada satu orang yang bilang aku yang membunuh gitu. Itu bisa nggak? Nah, itu kan bisa dilakukan seseorang. Logikanya kenapa dia melakukan itu? Kemungkinannya kenapa dia melakukan itu? Misalnya pada umumnya ya, yang paling logis sebenarnya anaknya yang membunuh untuk melindungi anaknya. Nah, ada namanya prinsip minimum pembuktian dalam hukum acara pidana. Prinsip minimum pembuktian. Orang yang dihukum adalah orang yang terbukti bersalah. Untuk menentukan orang bersalah, ada alat bukti namanya. Alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya kan? Prinsip minimum pembuktian adalah minimal 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Nah, ada 2 alat bukti yang sah, hakim nggak yakin, harus bebas. Hakim yakin, tapi nggak tercukupi 2 alat bukti yang sah. Orangnya bebas. Begitu. Jadi tidak semata-mata keterangan terdakwa ini. Kan dia jadi terdakwa ini kan. Memang aku yang bunuh, memang aku yang bunuh. Tapi yakinlah bahwa dalam proses penyidikan, begitu dia bilang seperti itu, penyidik itu akan mencari tahu pakai apa kau membunuhnya, kenapa kau bunuh, di mana kalian bertemu, tangan apa yang membunuh, tangan apa yang kau ayunkan untuk memukulkan palu ke kepala, misalnya dipukul pakai palu, kira-kira begitu. Nah, jadi tidak boleh hanya karena pengakuan dia sendiri dia menjadi tersangka dan terdakwa dan dihukum, tetapi harus terpenuhi dua alat bukti ditambah keyakinan hakim yang disebut dengan prinsip minimum pembuktian tadi. Itu, Bang. Nah, kira-kira ada ini, Bang, yang mau Abang sampaikan lagi tentang para pemirsa CKRI ini, bagaimana sih tipsnya, Bang, untuk meminimalisir diri kita gitu, agar tidak terkena permasalahan pidana yang sekecil-kecilnya aja. Nah, seringkali kita ini menjadi terkena persoalan pidana sebenarnya kan karena emosi, kemarahan yang nggak kita tahan, nggak bisa kita tahan. Itu yang seringkali orang jadi berkelahi, jadi menganiaya segala macam. Nah, tadi malam saya bertemu dengan seseorang, pengakuannya profesinya jurnalis. Katanya dia baru keluar dari penjara bulan 2 kemarin. Jadi baru kira-kira 4 bulan dia di luar. Ada permasalahan rebutan lahan. Tetapi itu permasalahan sudah agak lama. Dalam permasalahan ini, waktu masih ada sengketa-sengketa lahan antar dia dengan si korban, istrinya meninggal tapi nggak ada hubungannya dengan sengketa lahan ini. Memang sakit. Dia di situ sangat terguncang, sangat terpukul, sangat sedih karena istrinya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Dan dia di dalam penjara? Belum. Ini belum di penjara ini ceritanya. Lalu suatu kali lawannya dalam sengketa lahan ini seperti mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti anaknya yang masih kecil. Dia marah besar, udah baru kehilangan mama, anakku ini kau sakiti lagi. Ditikam sampai meninggal dunia. Kira-kira kan sebenarnya iya, yang menghina anaknya tadi ditikam sampai meninggal dunia. Di hadapan istri si korban. Nah, coba kalau kita pikir-pikir, apa sih alasan dia melakukan itu? Kan cuma karena rasa marah. Iya. Itu nggak masuk panas hati yang amat sangat? Enggak. Karena kan Pak dibilangnya gini-gini sama aku, Pak. Kata anaknya, wajar anak kecil ngadu sambil nangis.
Dia ambil pisau, dia jalan, dia naik kereta, sepeda motor ke rumah ke rumah korban ini, dia tikam di situ. Mana ada panas hati amat sangat itu. Nah, Bisa berencana pun Bang ya. Iya, bahkan sebenarnya bisa berencana. Nah, maksudnya seringkali persoalan-persoalan itu diawali kita terjerat kasus hukum karena emosi, karena kemarahan yang nggak tertahan. Nah, itu aja. Untuk apa sih? Cobalah berpikir lebih panjang lagi. Suatu kali saya menaik sepeda motor, ada 2 orang anak SMA, udah salah, saya dimaki, bahasanya kasar, kotor udah. Bayangkan kalau saya pukul, penganiayaan terhadap anak, kan saya yakin umurnya nanti belum ada 18, baru penganiayaan terhadap anak, baru saya lakukan diam aja. Saya diam aja, saya tinggalkan aja. Nah, siapa yang nggak marah-marah lah? Saya juga bisa pukul orang gitu, tapi masa harus pukul orang? Nah, kalau yang paling baik adalah betul-betul belajarlah menahan emosi. Jangan emosi itu diluapkan dengan cara menganiaya orang atau dengan cara melakukan tindakan yang melanggar hukum kan. Kalau marah, semua orang marah. Ya alihkanlah kemarahan itu, jangan jadi melakukan pelanggaran hukum. Kira-kira itu dia Bung Bara saran kita. Jadi begitu dia pemirsa CKR, kawan-kawan semua, para pencinta diskusi hukum CKR, dalam hal kita agar tidak terkena masalah-masalah pidana, hal yang paling sederhana yang harus kita lakukan adalah menahan emosi Bang ya. Nah, tadi pemirsa CKR kita telah berdiskusi bagaimana tentang permasalahan pidana, bagaimana seorang bisa lepas dari permasalahan pidana, tapi ini bukan kita diskusi untuk kita melakukan hal-hal yang bisa memudahkan kita untuk melakukan tindakan pidana, tindakan pelanggaran pidana. Dan nggak dihukum. Dan nggak dihukum, bukan itu tujuannya. Tujuannya agar kita sama-sama paham bahwasannya masalah pidana ini bisa juga kita atasi dengan cara mengetahui apa-apa hal yang bisa mengikat kita menjadi tersangka, dan juga dari awal kita bisa menahan emosi. Demikian diskusi hukum kita hari ini. Terima kasih Bang. Terima kasih Bung Bara, sehat selalu, sukses CKR. Para pemirsa CKR, jangan lupa share, subscribe channel kita, komen agar kita bisa berdiskusi tentang komentar-komentar pemirsa sekalian. Terima kasih.